Evangelium Minggu Kantate, Minggu 28 April 2024, Mazmur 22 ayat 26 sampai 32, dengan topik orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdoa memohon kasih karunia Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang Tuhan beri. Berkati hati dan pendengaran kami, sehingga mampu memahami firman Tuhan, dan kuatkan kami, sehingga mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Sahabat, marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 22 ayat 26 sampai ayat 32. Beginilah firman Tuhan. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan-angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berkumpul di hadapan Allah dengan hati yang penuh sukacita dan syukur, sebab kita telah diberikan anugerah kehadiran di hadapannya. Dan di dalam kehadiran ini, kita menemukan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan bagi jiwa kita. Saudara-saudara, Mazmur 22 adalah sebuah doa yang kuat dari hati yang penuh kesusahan dan penderitaan. Namun di tengah-tengah penderitaan itu, kita menemukan cahaya harapan yang bersinar dengan terang. Dalam penderitaan dan kesulitan, Allah telah menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang mencarinya dengan tulus. Ketika kita berlutut di hadapannya dalam doa, Ia mendengarkan seruan hati kita. Ia tidak pernah mengabaikan kita dalam saat-saat sulit, bahkan di tengah gelapnya malam. Inilah panggilan bagi kita semua. Mari kita mencari Allah dalam segala hal. Mari kita datang kepadanya dengan kerendahan hati yang tulus, memohon kepadanya dalam doa, dan percaya bahwa Ia adalah sumber segala kebaikan dan anugerah. Kita dipanggil untuk bersuka cita dan memujinya, bahkan dalam kesulitan, karena Ia adalah Allah yang setia dan penuh kasih. Sahabat, di tengah hutan yang luas, terdapat seorang penjelajah yang gigih sedang menjelajahi daerah yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Di perjalanannya, ia menemukan sebuah sungai yang mengalir dengan jernih di tengah-tengah hutan itu. Sungai itu terkenal dengan airnya yang segar dan ikan-ikan yang melimpah di dalamnya. Ketika penjelajah itu mendekati sungai, ia melihat sekelompok anak-anak desa yang bermain di tepi sungai. Mereka bersukacita
menangkap ikan, dan bermain air dengan bergembira. Melihat kegembiraan mereka, penjelajah pun tersenyum dan bergabung dalam permainan mereka. Saat matahari mulai terbenam, penjelajah itu bertanya kepada anak-anak itu, "Apakah kalian tahu mengapa sungai ini begitu berharga bagi kalian?" Salah satu dari mereka menjawab, "Kami mengenal sungai ini sejak kecil. Airnya memberi kami makanan dan minuman, serta menjadi hiburan bagi kami di hari-hari yang panas." Penjelajah itu tersenyum dan berkata, "Sungai ini bukan hanya memberi berkat hanya kepada kalian, tetapi juga kepada siapapun yang datang ke sini dengan hati yang terbuka, termasuk bagi saya. Sungai ini mengajarkan kita tentang kebaikan dan kemurahan alam, serta tentang kegembiraan yang dapat kita temukan dalam berbagi dengan sesama." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungai dalam ilustrasi ini dapat diibaratkan sebagai kasih dan berkat Allah yang melimpah kepada kita, seperti sungai yang mengalir dengan air yang segar dan ikan-ikan yang melimpah. Kasih dan berkat Allah tak pernah berhenti mengalir kepada kita setiap hari. Ketika kita mengakui dan bersyukur atas berkat-berkat itu, kita akan menemukan kegembiraan yang sejati dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang terkasih, Mazmur ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah Allah yang adil dan setia kepada janjinya. Di dalamnya terdapat janji-janji yang tak tergoyahkan bagi mereka yang mencarinya dengan tulus. Ketika kita hidup dalam ketaatan kepadanya, Ia menjanjikan perlindungan, penghiburan, dan penyediaan bagi kebutuhan kita. Saudara-saudara, setelah kita meresapi firman Tuhan dalam Mazmur 22 ini, izinkanlah kita merenungkan lebih mendalam pesan yang disampaikan olehnya kepada kita. Saat kita memasuki kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kita terpaku pada masalah dan kekhawatiran kita sendiri. Namun, sebagai umat Allah, kita dipanggil untuk lebih dari sekedar memperhatikan kebutuhan kita sendiri. Mazmur ini menyerukan kepada kita untuk memperhatikan mereka yang menderita, mereka yang terpinggirkan, mereka yang membutuhkan belas kasihan kita. Tidak cukup hanya berdoa bagi kebutuhan kita sendiri, tetapi kita juga harus membawa beban satu sama lain, berbagi penderitaan dan sukacita bersama-sama. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam komunitas yang mengasihi dan mendukung satu sama lain. Respon yang lebih mendalam dari umat Allah adalah respon yang menjangkau keluar dari batas diri kita sendiri. Ketika kita melihat orang lain dalam penderitaan, kita tidak boleh diam dan acuh tak acuh. Sebaliknya, kita dipanggil untuk bertindak dengan kasih, berbelas kasihan. Kita dipanggil untuk menjadi tangan-tangan dari Tuhan Yesus di dunia ini, membawa kehadirannya yang menyembuhkan dan menghibur kepada yang membutuhkannya. Saudara-saudara, marilah kita merespon panggilan Allah dengan tulus dan penuh semangat. Mari kita membuka mata kita untuk melihat kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Dan marilah kita membuka hati kita untuk bertindak sesuai dengan panggilannya. Dalam melakukan hal ini, kita akan menemukan bahwa Allah bekerja melalui kita untuk membawa kebaikan dan kasih kepada dunia yang membutuhkannya. Saudara-saudara, mari kita berdiri bersama-sama sebagai umat Allah yang setia dan berani, siap melayani dan mengasihi sesama, dan siap menjadi alat dari kasih dan keadilan Allah di dunia ini. Mari kita hidup sebagai umat yang setia dan rendah hati, mengandalkan Allah dalam segala hal, dan menjadikan hidup kita sebagai cerminan dari kasih-Nya yang tiada tara.
marilah kita terus mencarinya dengan segenap hati kita dan mempersembahkan puji-pujian kepadanya, karena Ia adalah Allah yang setia dan penuh kasih. Kita semua adalah bagian dari kerajaan Allah yang mulia, dan panggilannya bagi kita adalah untuk hidup sebagai wakil-wakilnya di dunia ini. Marilah kita menjalani hidup dengan penuh pengharapan dan keberanian, karena Allah yang memerintah atas segala sesuatu akan selalu menyertainya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Baik, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini, yang mengingatkan kami akan kesetiaan dan kebesaran-Mu yang tak terbatas. Kami bersyukur atas anugerah kasih-Mu yang tiada henti kepada kami. Bapa Surgawi, kami memohon agar Engkau memampukan kami untuk hidup dalam persekutuan yang lebih dalam dengan-Mu setiap hari. Berikanlah kami hati yang tulus dan tekad yang kokoh untuk mencari-Mu dengan segenap jiwa kami. Bantu kami ya Tuhan untuk menjadi saksi-saksi yang setia atas keagungan-Mu di dunia ini, sehingga melalui hidup kami, orang-orang dapat melihat dan mengalami kasih-Mu yang luar biasa. Dan jadikanlah hidup kami sebagai saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga melalui kesaksian hidup kami, mereka juga dapat mengenal dan mencari-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.